Applause dulu teman-teman. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Kami di sini ingin berbagi karena ini bagian dari tugas kami. Berbagi modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik, di sini kami membagikan. Jadi di sini kalau ada pertanyaan itu bagian dari diskusi saja. Positif itu sangat penting terutama di sekolah kita. Baik. Bapak mau memberikan semangat dulu Pak Rudi. Berikan mereka semangat, Pak. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu. Ya, tadi sudah di bawah, sekarang kembali di atas. Bangun, 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 bangun. Oke. Masih ingat lagu pundak lutut kaki? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu maksudnya supaya kita agak bergerak. Karena dari pagi tadi Bu Yosa sudah mengantuk, ada yang kentut juga, Bu Tuti juga sama, kakinya naik ke atas. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Ya, iya, itu dia, sudah. Jadi tetap konsentrasi ya, pipi itu di sini Bu, bukan di sini. Ya, itu contoh budaya tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi membawa kita biar tambah semangat untuk kita mengingat kembali budaya tentang budaya positif. Budaya positif ini tentunya kita setiap hari tahu. Budaya positif di sekolah contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa yang kemarin yang disampaikan Pak Nyoman, tidak terlambat masuk kelas, tidak terlambat ke sekolah, keluar masuk kelas tepat waktu, mengikuti upacara, dan kita pasti mengetahuinya keyakinan atau hal yang positif di sekolah kita. Kegiatan kami adalah kami akan membagikan pemahaman kami mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian kami juga membagikan pengalaman dan pembelajaran setelah kami menerapkan konsep-konsep budaya positif ini. Karena kita berhubungan dengan sekolah, langsung kami mengambil ke budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah hal-hal, nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Pengembangan budaya positif di sekolah ditunjukkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Sekarang kita akan melihat bagaimana konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Konsep budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma, stimulus respon berlawanan dengan teori kontrol. Di mana bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda atau kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita atau Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Tanpa kita memiliki kontrol, kita tidak bisa berdisiplin. Di sini ada dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentunya setiap hari kita bertemu dengan murid.
Jadi kita harus memiliki kendali. Di sini ada paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita sering ya terlalu banyak mengontrol siswa, harus menuruti apa yang kita inginkan tanpa kita mengetahui keadaan siswa. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menurut kita itu positif, belum tentu siswa bisa menerimanya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu timbul menjadi motivasi eksternal saja. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita di kelas mungkin sering memaksa siswa tanpa kita sadari, padahal kita ingin sesuatu itu menjadi yang baik untuk mereka. Nah, perubahan paradigma ini yang dari stimulus respon lawan teori kontrol dapat kita lihat di sini perbandingannya yang mungkin sering kita laksanakan tanpa kita sadar. Stimulus respon mungkin ini yang sering kita lakukan. Realitas kebutuhan kita sama. Kita merasa diri kita itu sama kebutuhannya dengan orang lain. Ternyata di dalam teori kontrol realitanya kebutuhan kita berbeda. Sama seperti siswa kita di kelas, siswa kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap sikap siswa kita di kelas itu memiliki tujuan. Nanti kita lihat tujuan-tujuannya apa. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti itu. Pertama orang bisa mengontrol kita, tapi kontrol yang besar adalah di diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita merasa bisa mengatur siswa, ternyata kenapa ya siswa ini masih bisa membangkang, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi nanti kita mempelajari bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana kita mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Mungkin pernah ya kita rasakan. Ternyata kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kolaborasi itu sangat penting antara teman sejawat, rekan satu sekolah dengan bersama-sama dengan siswa. Kemudian sebelumnya kita pasti sering model berpikir menang atau kalah. Contoh, kita sudah bisa menangani siswa, belum tentu siswa itu merasa senang, maksudnya menerima. Kita sudah menang nih sebagai guru mengatur dia. Ternyata dalam teori kontrol, model berpikir menang harus menang. Kita menegakkan konsekuensi. Siswa juga merasa dia termotivasi untuk melaksanakan disiplinnya tanpa unsur pemaksaan. Nah, itu yang namanya menang sama menang. Jadi tidak ada siswa yang menang, guru yang menang, semuanya sama. Kemudian di dalam membangun budaya positif, itu tadi yang pertama, cara membangunnya kita harus ada paradigma perubahan atau pandangan. Yang kedua, cara membangunnya itu adalah disiplin positif. Disiplin yang setiap hari yang kita tegakkan di depan pintu gerbang, itu disiplin positif, tidak terlambat, itu adalah bagian dari positif. Nah, makna disiplin positif bisa kita baca bersama, itu ada dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan, jadi dua orang ini adalah pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri.
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai, prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, di mana nilai-nilai itu adalah kebajikan universal. Nanti kita lihat juga bentuk kebajikan itu bagaimana. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Menanamkan motivasi pada murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya itu dari motivasi yang kita berikan, tidak tumbuh sendiri. Motivasi yang ditanamkan adalah motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam yang akan berdampak panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Kemudian ada konsep disiplin. Konsepnya apa? Yaitu adanya nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita berpihak pada murid. Artinya apa sih yang dimau? Sesuai dengan, kalau ada kata Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian dia dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya itu yang kita inginkan. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan. Kita ingin menciptakan memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang kami sampaikan tadi. Ini hanya beberapa, sebenarnya banyak. Ini disepakati bersama, ini dari lembaga-lembaga. Mungkin lembaga kita yang disepakati saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita profil pelajar Pancasila tinggal mensepakati dimensi apa yang kita ambil. Nah, di dalam membangun budaya positif, kita harus tahu motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi terbentuk akan menjadi motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringnya terkadang siswa kita seperti itu. Apa itu untuk menghindari tidak kenyamanan atau hukuman? Itu motivasi yang paling rendah. Mungkin kalau ada kata-kata siswa karena takut ini, kalau mungkin kita hitung berapa persennya, berarti kita masuk bagian motivasi terendah. Kemudian ada motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Mungkin seperti itu, dikasih nilai bagus gitu ya, dikasih nanti mungkin. Nah, motivasi ini budaya positif mungkin tidak hanya di sekolah, bisa kita laksanakan di rumah. Misalnya pada anak kita iming-iming sesuatu, itu berarti motivasi perilaku manusia pada mengharapkan penghargaan atau hadiah. Nah, ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, dia bertindak, berusaha. Nah, ini akan jangka pendek, dia punya motivasi eksternal saja. Nah, yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah yang mau kita ciptakan kepada siswa kita untuk membangun budaya positif tersebut. Apa itu? Bagaimana melakukan suatu karena nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dan akan muncul menjadi motivasi. Kemudian untuk membangun budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita atau dari kita sendiri. Jadi kita nggak hanya melihat murid ya Pak Rudi untuk membangun budaya positif, tapi mulai diri kita sebagai pengajar dan pendidik. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tentunya. Kita setiap bergerak pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Di sini ada
ada 5 kebutuhan dasar kita. Kita pasti ingin bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kesenangan. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Nah, kita lihat nih, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian proses reproduksi. Mungkin biologi ya. Proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang, ingin diterima. Kebutuhan ini disayangi, diterima. Tentunya kita ingin semua. Kemudian penguasaan, artinya kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Kemudian kebebasan, kebutuhan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mungkin gitu ya, mungkin siswa kita yang ribut di kelas, itu mereka mencari kesenangan. Justru itu kita mungkin ada nanti keyakinan kelas, sehingga mereka mencari keyakinan itu di saat kapan. Di sini ada suatu, bukan kasus ya, cerita. Ibu Ambar, guru wali kelas SD 2A, Anjar ya. Anjar nih kayaknya, disalah ketik nih. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan mereka. Mungkin ada di antara siswa kita seperti itu, bukan hanya anak SD aja. Jika jika saya, kita semua menghadapi situasi seperti ini yang dihadapi Ibu Ambar, Ibu Anjar tadi, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan si Doni melakukan itu? Ini saya wakilkan, ambil misalkan karena dia lapar. Berarti apa itu kebutuhannya? Bertahan hidup. Mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Merasa apa kebutuhannya? Ingin diperhatikan, disayangi, diterima. Mungkin adalah kemungkinan-kemungkinan yang dia jawab. Jadi setiap kita memberikan pertanyaan kepada siswa di saat dia melakukan sesuatu, itu kita jadi mengetahui, oh ini ya kebutuhannya. Jadi kita bisa mengarahkan siswa kita. Nah, ini untuk membangun budaya positif ada posisi kontrol restitusi. Restitusi ini adalah suatu pendekatan. Kami pun baru tahu ya Pak, kami pun baru tahu ini setelah ikut pendidikan guru penggerak. Ternyata dampaknya itu yang dirasakan memang dimulai dari kelas. Ada sesuatu yang bisa kami gunakan membantu kami di kelas. Nah, ini adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita coba menguasai 5 posisi kontrol, itu membantu kita. Seperti istilahnya rambu-rambunya. Diana Gosen dalam bukunya Restitution School this apa tuh Pak? Tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka atau kita. Boleh mulai minggu depan dari kami berbagi, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa mencoba. Baik, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. Di saat kita menghadapi murid kita akan pernah melakukan penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, menjadi teman kepada siswa, menjadi pemantau, dan menjadi manajer.
Nanti kita lihat kita itu sering masuknya di mana? Kontrol kita itu. Yang pertama menghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Sering mengatakan awas, mungkin itu sudah hukuman verbal. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu terakhir yang selesai. Atau banyak lagi. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru bersuara lebih lembut. Mungkin pernah ya mendengar lembut sekali gurunya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti ini. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kemudian terkadang kita bisa menjadi teman. Di sini posisi kita tidak akan pernah menyakiti murid kita karena teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Negatifnya bagaimana? Misalkan teman itu kan selalu membantu temannya. Misalnya seperti ini. Biar nanti ibu yang menyimpannya. Sudah, duduk saja, nanti ibu yang mengatasinya. Itu sebagai teman. Tapi negatifnya, murid ini akan ketergantungan dengan kita. Di saat kita tidak membantu murid kita, rasa percaya murid itu akan hilang kepada kita. Teman itu yang bagaimana? Nah, kata-kata yang keluar itu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, sudah dikasih nilai kok. Ini misalnya apa dan sebagainya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sudah, nanti ibu yang membersihkannya. Nah, ini ada pemantau. Posisi ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, kita mengawasi. Contohnya ada, ini enggak saya lampirkan di sini, misalkan. Kamu sudah terlambat, berarti kamu harus menyelesaikan soal ini. Nanti ibu tunggu di kantor, itu namanya pemantau. Jadi dia menyelesaikan sendiri, kita memantau dari tinggal dia mengumpul tugas, itu bagian dari pemantau. Contohnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa, kita bertanya kepada siswa. Kalau tindakan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini yang terakhir adalah manajer. Tentunya manajer itu berarti mengelola. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya, mungkin aturan-aturan atau kesepakatan kita. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu manajer. Artinya kita tidak memberikan solusi, tapi merekalah yang mensolusikan untuk dirinya. Kita hanya sebagai manajer, karena itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Nah, ini keyakinan kelas. Sebelum saya berbagi video mengenai keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu? Nah, membangun budaya positif tadi harus punya keyakinan kelas. Contohnya saat kita masuk kemarin, mungkin dalam 1 minggunya kita membuat keyakinan kelas kita bersama murid kita. Misalnya saya mengajar matematika, apa keyakinan kelas matematika? Kemarin beragam, saya merasakan setiap kelas berbeda keyakinan.
Baik, di sini pada minggu yang lalu saya mengadakan kesepakatan kelas. Ditulis masing-masing. Nah, isinya di sini ada dilarang merokok. Kemudian dilarang tidur. Boleh tidur asal mengerjakan soal matematikanya dengan benar. Terkadang ada anak yang tertidur itu kenapa? Mungkin kebutuhannya apa? Kemudian mengucapkan tidak boleh membuli temannya, berkata yang sopan. Ada kesepakatannya kalau konsekuensinya tidak berkata sopan harus membayar pakai uang, katanya pakai denda. Tapi dicoba, gimana kalau temannya banyak uangnya? Berarti dia menghargai sesuatu pakai uang. Tapi kita menghargai konsekuensi. Kalau tidak berkata yang sopan, anak itu harus menulis minta maaf sebanyak 100 kali dan menempel di belakangnya dan membawa keliling sekolah. Ternyata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sangat bermanfaat. Mereka menyadari apa yang mereka sepakati dari dirinya. Jadi bukan dari kita satu arah, tapi dari mereka untuk ditaati mereka. Dalam tahapan menciptakan program kebajikan tadi, kebajikan yang universal, tidak memandang agama, latar belakang, itu harus dilihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contohnya apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin diperhatikan. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Saat siswa membuat keyakinan kelas, kebajikan-kebajikannya boleh kita sambil kita bantu. Dan kemudian bisa untuk mengingatnya membuat poster di kelasnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, boleh kita lihat bersama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu kita lihat juga lingkungan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Bisa terlihat Bapak Ibu. Kalau tidak terlihat katanya Pak Rudi nanti dibagikan. Contoh kita ambil saja satu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah itu perlu tenang, bersikap positif dan sebagainya. Boleh nanti kita baguskan. Nah di sini segitiga restitusi yang akan dijelaskan pendekatan membantu kita dalam mengontrol diri kita. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita mengatasi persoalan siswa itu bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, tapi kita saling berdialog menjadi manajer untuk siswa kita. Seperti itu. Tapi itulah, kita bukan hanya mengontrol siswa kita, kita mulai dari kita sendiri mengontrol diri kita. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa diterapkan kita masing-masing di kelas, diawali dari kelas. Tidak mencari-cari siapa yang salah. Nah, ini implementasi budaya positif yang telah saya lakukan. Melakukan pendekatan restitusi siswa yang terlambat, siswa yang bermasalah di kelas, kemudian siswa yang membuang sampah, kemudian budaya-budaya positif yaitu menghormati tadi, mengucapkan salam, kemudian bisa berbagi. Saya setiap masuk kelas, mungkin mulai saya di sini awal
membiasakan siswa itu mengucapkan salam, misalnya selamat siang Bu, selamat pagi Bu. Ucapkan salam berarti kita disambut di kelas, mereka mengawali dengan semangat seperti itu mungkin. Nah, di sini pengembangan budaya positif dengan melakukan keyakinan kelas tadi. Di sini respon siswa, saya sangat semangat sekali, senang, kemudian ada rasa disayang, kemudian mereka bisa termotivasi secara intrinsik. Nah, ini refleksi dari saya, karena diminta di tugas itu katanya penilaian harus ada refleksi. Refleksi dari saya adalah membangun budaya positif dengan bantuan konsep tadi. Itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan membantu melaksanakan pembiasaan positif. Mungkin boleh kita mulai dari diri kita dan nanti kita coba rasakan. Nanti kalau ada Bapak Ibu mencoba nanti di kelasnya boleh kita berbagi. Kemudian rencana ke depan akan terus berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah bersama-sama membangun budaya positif sehingga tercapai karakter profil pelajar Pancasila. Karena itu kebajikan yang akan kita yakini dalam kurikulum Merdeka Belajar nanti. Saya ucapkan terima kasih, kurang katanya mohon maaf.